Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Zulkarnain, kelompok 2 P13 PAI PPG Daljab Batch 2 Winhas Jember. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang iman kepada hari akhir atau terjadinya hari kiamat. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dulu sebelum belajar agar pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ayo ketua kelasnya kita pimpin doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Setelah berdoa, marilah kita absensi dulu kehadiran. Ayo, yang pertama, Nia hadir, Kiki hadir, Rika hadir. Alhamdulillah hadir semua nggih. Ya, terima kasih. Setelah itu kita membaca murojaah atau membaca surat Al-Qari'ah tentang terjadinya hari akhir ataupun hari kiamat. Ayo kita membaca Al-Qari'ah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kalaihil manfush. Fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ya, pinter. Kita kasih aplaus dulu. Setelah itu, setelah membaca murojaah, membaca surat bersama-sama, kita akan mengapersepsi pembelajaran sebelumnya. Nah, pembelajaran sebelumnya tersebut kita kaitkan dengan hari akhir, yang dimana hari akhir atau hari kiamat adalah hari kehancuran alam semesta dan hari dimana segala kehidupan yang ada di muka bumi pasti akan mengalami kehancuran. Oleh karena itu, peristiwa hari ini merupakan keniscayaan, yang artinya tidak ada yang mengetahui kapan pasti terjadinya hari akhir tersebut. Hanya Allah lah yang mengetahui. Berarti kita beriman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang keberapa, anak-anak? Yang kelima bagi umat Islam. Hikmah itu apa? Hikmah itu sesuatu yang dapat kita ambil dari percaya beriman tersebut kepada hari akhir. Di antaranya, yang pertama, meningkatkan keimanan. Artinya apa? Dengan cara meningkatkan bahwasanya perintah yang wajib yang diperintahkan oleh Allah yang pertama adalah sholat. Maka dari itu, untuk memperhatikan hablum minannasnya, maka harus berbaik sangka dulu atau berhusnuzon kepada sesama manusia. Serta menjauhi kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus adapun kaitan materi tentang hari kiamat kita kaitkan dengan Asmaul Husna. Yang pertama, karena tidak ada kemungkinan suatu hamba manusia meyakini adanya hari akhir bila tidak akan keberadaan oleh Allah. Nah, maka dari itu wajib kita itu beriman kepada hari akhir supaya iman kita itu tebal. Di samping itu, Asmaul Husna merupakan nama-nama Allah yang baik dan indah.
merupakan dari kekuasaan Allah dan meyakini akan keberadaan Allah serta meyakini ada kehidupan setelah kehidupan dan ada setelah kematian serta ada balasan atas perbuatan yang ada di dunia. Jadi selama kita hidup di dunia, ibaratnya kita itu berbuat baik, pasti di akhirat akan dibalas baik. Ibaratnya di dunia itu berbuat buruk, pasti akan dibalas oleh keburukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus di samping itu Pak Diki akan mengasihkan motivasi pembelajaran di mana yang pertama kita itu harus mengetahui tanda-tanda hari kiamat. Namun perbuatan kita menyatakan seolah-olah terjadi akan hari kiamat. Yang kedua adalah muhasabah, artinya itu pembenahan diri. Selagi kita itu masih hidup di dunia, mari kita tingkatkan amal dan ibadah kita kepada Allah. Jangan sampai sholat kita itu bolong-bolong ataupun ibadah-ibadah yang lainnya ditinggalkan. Harus senantiasa kita lakukan perintahnya Allah. Karena apa? Nanti beliaulah yang akan menghakimi, hakim yang seadil-adilnya di akhirat kelak. Jadi itu tidak ada yang bisa menolong di akhirat kelak. Entah itu manusia ataupun yang lainnya. Kecuali hari Nabi Muhammad sendiri yang akan mengasihkan syafaat kepada kita semua. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang pertama, poin 2.3.1. Setelah melihat tayangan video pembelajaran PowerPoint, peserta didik dapat menjelaskan makna beriman kepada hari akhir. Poin yang kedua, 2.3.2. Setelah berdiskusi bersama teman dan menggali informasi, peserta didik dapat menginterpretasikan makna beriman kepada hari akhir. Poin yang ketiga, 2.3.3. Setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat membedakan macam-macam kiamat sugro dan kiamat kubro. Di sini saya akan menjelaskan pengertian hari akhir. Hari akhir ataupun hari kiamat, di mana hari berhancurnya alam semesta beserta seluruh isinya. Artinya hari di mana kehidupan di muka bumi ini berhenti. Tidak ada yang bisa menunda ataupun memprediksi kapan itu datangnya hari akhir tersebut. Terus yang kedua, beriman kepada hari akhir artinya apa? Meyakini dan mempercayai sepenuh hati. Harus percaya dan mengimani bahwasanya pasti bakal terjadi hari kiamat tersebut. Dan kemudian manusia dibangkitkan kembali dan untuk menerima pembalasan dari amal dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Segala sesuatu yang ada di dunia, jika kita itu berbuat baik, pasti di akhirat akan dikasihkan kebaikan ataupun dikasihkan pertolongan. Akan tetapi jika di dunia itu kita itu berbuat buruk, maka di akhirat nanti akan dibalas oleh Allah sesuai dengan ganjaran apa yang telah dilakukan di dunia. Yang pertama, ada berapakah hari di hari akhir tersebut? Yang kedua, sebutkan tanda-tanda datangnya hari akhir itu. Yang ketiga, berikan contoh kiamat sugro. Baik, di sini saya akan menjelaskan kiamat sugro beserta tanda-tandanya. Yang pertama, tanda-tanda kiamat sugro sudah jelas. 1. Bencana alam. Gunung meletus, banjir bandang, tsunami, angin topan, tanah longsor maupun gunung meletus. Serta kematian manusia, dicabutnya ilmu pengetahuan atau meninggalnya para kiai ataupun para ustadz. Yang selanjutnya adalah
maraknya minum-minuman keras merajalela. Selanjutnya, fitnah itu di mana-mana, seks bebas, jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki. Adapun kiamat kubra tanda-tandanya yang pertama, munculnya makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan. Apa itu? Ya'juj dan Ma'juj. Yang kedua, munculnya Dajjal. Yang ketiga, turunnya Nabi Isa dan Nabi Khidir yang akan menandingi Ya'juj, Ma'juj dan Dajjal, serta munculnya dabah, penyakit, dan hancurnya Ka'bah, seperti itu. Yang selanjutnya, munculnya kabut duhon ataupun angin yang berhembus. Dan yang ketujuh adalah munculnya api dari Yaman. Nah, nanti sudah jelas bakal akan terjadi. Serta yang terakhir, terjadinya gempa yang sangat dahsyat, gempa bumi. Evaluasi pembelajaran pada pagi hari ini dari proses pembelajaran yang dilakukan, faktor yang menunjang untuk memahami materi yang diajarkan kepada peserta didik harus melibatkan sebuah media. Artinya apa? Pembelajaran tersebut apabila berhasil, maka peserta didik akan tercapai karena media membantu anak didik untuk mengilustrasikan pemahaman yang dia pahami melalui media, contoh menggunakan proyektor ataupun sejenis laptop ataupun yang sebaliknya. Nah, di sini ada lembar kerja peserta didik LKPD nanti yang akan Pak Diki bagikan setelah pembelajaran ini selesai. Setelah pembelajaran tentang terjadinya hari kiamat selesai, maka pembelajaran yang akan datang adalah senangnya berteman. Tetap semangat para anak-anak, jangan menyerah, teruslah belajar dan tidak boleh menyerah sampai di sini. Gapailah ilmu setinggi langit, kejarlah cita-cita kalian. Sebelum pembelajaran saya akhiri, marilah kita membaca doa bersama-sama. Ayo, ketua kelasnya dipimpin dulu. 1, 2, 3. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terakhir, refleksi kegiatan pembelajaran. Perlu diketahui bahwa belajar mengenai materi hari kiamat memang perlu kita imani dan yakini. Pasti bakal terjadi, pasti bakal datang, entah itu kapan, wallahu alam bisawab. Karena merupakan suatu gambaran atau ilustrasi. Sudah saya jelaskan tadi bahwasanya hari kiamat itu tidak bisa diprediksi, munculnya itu entah kapan, dan gambaran sudah jelas bahwasanya sangat mengerikan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.